WO. Pertama-tama saya Alvina Yuan Sakila. Di sini saya bersama Mbak Yasmin sebagai pemilik dari WO. Ya, Means Organizer. Ya, Means Organizer. Nah, Mbak Yasmin, di sini saya mau tanya-tanya nih sedikit banyak tentang WO yang Mbak Yasmin jalankan. Kalau boleh tahu nih Mbak, WO Mbak Yasmin ini tahun kapan ya berdirinya Mbak? Sudah mulai di tahun 2018 gitu. 2018. Nah, untuk domisilinya? Domisilinya kantornya ada di Buring. Oh, sekalian sama gudang dari dekor. Oh, gitu. Jadi awal mulanya sebenarnya dekor. Ya. Nah, dari dekor merambah ke wedding organizer gitu. Oh, gitu. Nah, untuk WO Mbak Yasmin ini ada nggak layanan apa aja sih Mbak yang disediakan oleh WO Mbak Yasmin? Kalau layanan dari WO, aku cuman melayani untuk engagement, wedding organizer, khususnya akad resepsi tradisional ataupun yang islami juga bisa. Nah, cuman khusus di wedding aja. Sebenarnya kalau di event juga beberapa aku sudah melayani juga, tapi kalau event aku belum punya sertifikat. Jadi lebih mengedepankan yang di wedding, karena kalau untuk wedding saya sudah bersertifikat gitu. Oh iya. Terus latar belakang atau yang awal mulanya Mbak Yasmin pilih usaha WO ini di tahun 2018 itu nih Mbak, apa kalau boleh tahu? Awalnya dipercaya orang. Oh gitu. Ya, jadi sebenarnya dari awal kan saya sudah bilang ada dekorasi. Jadi saya punya usaha dekorasi, 1 tahun berjalan. Dengan berjalannya waktu, ternyata orang percaya untuk menyerahkan wedding organizer ke saya selaku dekor gitu. Nah, dari situ, berarti orang mempercayai saya bisa untuk menjalankan wedding organizer. Dari situ saya belajar, terus upgrade bagaimana wedding organizer secara profesional, ikut pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah, pada akhirnya sampai sekarang fokus di wedding organizer. Jadi awal mulanya kan bisnisnya dekor dulu ya Mbak. Nah, untuk awalnya nih Mbak Yasmin, berapa kalau boleh tahu modal awal yang Mbak Yasmin keluarkan sampai sekarang? Khususnya WO atau khususnya kalau buat WO? Kalau untuk WO modal awal untuk uang ya, jujur nol. Oh bisa Mbak? Itu nol, karena apa? WO itu jasa. Jadi kita tidak mengeluarkan uang. Tapi kembali lagi, untuk memiliki jasa kita harus punya SDM. Nah, kan kita harus effort untuk meluangkan waktu seperti itu. Nah, itu sebenarnya juga modal, meluangkan waktu, belajar banyak hal. Waktunya tersita entah 1 minggu atau 2 minggu untuk belajar, untuk menemui klien. Itu kan juga pada akhirnya kalau diruntut itu uang. Tapi ini adalah uang yang tidak terlihat, yaitu waktu. Aku modal utama di WO adalah kepercayaannya orang. Beda dengan dekorasi. Kalau dekorasi aku butuh modal karena aku butuh inventaris properti dan lain-lain kayak gitu. Berarti kalau yang dekorasi itu Mbak, kalau diuangkan nih, Mbak Yasmin modal awalnya di dekorasi itu berapa? Kalau modal awal, karena aku memulai dari nol, aku waktu itu memulai cuma dari 500.000. Tapi kalau misalkan sudah dihitung dari sekarang total properti yang aku miliki, kalau diuangkan ya sudah bisa sampai 50. Gitu. Terus nih Mbak, aku juga mau tanya kayak sekarang nih, mungkin ada nggak musimnya WO tuh lebih dicari atau habis tuh biasanya Mbak Yasmin tuh sepi gitu Mbak? Ada pasti, karena kalau wedding organizer, kembali lagi, acara pernikahan itu nggak setiap bulan ada. Dia rata-rata di bulan-bulan yang bagus aja, kayak bulan besar, akhir tahun kayak gitu kan. Nah, jadi nggak setiap bulan ada, tapi dia akan bisa 1-4 klien di 1 bulan aja gitu. Jadi setiap bulan belum tentu ada, tapi kalau sudah di bulan-bulan nikahan itu bisa 1 hari berapa klien gitu? Oh, 1 bulan. 1 bulan. Oke. Jadi kalau dihitung nih Mbak, berapa sih Mbak omset per bulan buat WO-nya Mbak Yasmin? Kalau di bulan-bulan yang sepi sama kayak yang tadi yang liburan atau mungkin akhir tahun gitu Mbak? Kalau misalkan per bulan bisa 0. Kalau itu bulan yang bukan musim nikahan gitu. Jadi aku baru bisa melihat itu biasanya 6 bulan atau 3 bulan. Oh iya. 3 bulan sampai 6 bulan, dan tergantung dari
besar paket WO yang diambil Oh, gitu. Jadi macam-macam. Jadi untuk omsetnya kalau dari 3 bulan aja, iya. aku nggak bisa kasih langsung berapa gitu ya. Oh, iya, iya, Tapi betul. cuma sekitar, karena kembali lagi paket klien juga beda, sama berapa jumlah klien yang masuk per 3 bulannya juga beda. Iya. Jadi itu start dari 10 juta Ada 10 juta per 3 bulan gitu ya. per 3 bulan. Terus ini Mbak, tantangannya nih di masa sekarang nih, kan WO tuh banyak banget, apalagi Malang nih kota banyak banget lah intinya. Gimana sih Mbak? Oh, atau gini, tantangan apa yang terbesar dalam Mbak Yasmin selama menjalankan WO ini? Kalau saya pribadi ya, tantangannya adalah waktu. Oh, Kalau saya pribadi waktu, karena saya sambil kerja gitu, iya. dan juga sosial media yang rame sekarang. Orang-orang itu kalau kita nggak rame juga di medsos, kita juga bakal kalah saing sama WO yang lain. Nah, jadi kalau saya pribadi sebenarnya saya juga berusaha di medsos, tapi kembali lagi ke yang saya pegang adalah amanah dan kepercayaan pelanggan. Karena apa? Itu nggak bisa menyaingi apapun sih, karena mulut ke mulut itu yang paling jalan menurut saya. Jadi selain konten, apa pemasarannya Mbak Yasmin ada nih Mbak Yasmin ya, testimoni, Testimoni. ya, testimoni Mm-mm. tangan WO yang tadi. Betul. Oke. Jadi mulut ke mulut itu yang nggak akan memberhentikan klien. Oke. Terus berarti kalau untuk strategi nih Mbak Yasmin, apa strateginya Mbak Yasmin agar insya Allah nih WO-nya Mbak Yasmin tetap jalan untuk tahun-tahun yang mendatang? Itu ada nggak Mbak? Ada. Saya punya target untuk tahun ke tahun. Yang pertama, untuk tahun ini ya, target aku adalah meningkatkan kapasitas SDM dari WO ku. Jadi kita punya tim. Jadi yang jelas bukan aku yang upgrade, tapi timku juga harus upgrade, seperti itu. Terus yang kedua, konten aku juga harus lebih maksimal lagi. Jadi mulai tahun kemarin sudah aku terapkan, aku pakai konten kreator. Jadi pada akhirnya setiap ada event aku nggak keteteran soal video dan lain-lain kayak gitu, dan itu berguna banget dan itu bermanfaat banget ya buat pemasaran. Walaupun ada mulut ke mulut, tapi pemasaran itu juga penting. Terus untuk selanjutnya, saya harus punya target bundling dengan vendor gitu. Kalau sebelumnya saya pure WO sendiri, berdiri sendiri, jadi ya sudah hanya WO jalannya, tapi ternyata itu nggak cukup. Jadi saya harus punya bundling untuk dengan vendor gitu. Oke. Nah, banyak banget informasi yang sangat berguna nih. Terakhir nih Mbak Yasmin ya, target WO-nya Mbak Yasmin, kita anggap 1 sampai 3 tahun ke depan nih Mbak. Mbak Yasmin pingin WO-nya berkembang seperti apa? Berkembang seperti apa? Sebenarnya saya nggak muluk-muluk ya. Niat saya adalah dengan banyak klien, saya juga bisa membayar banyak orang dan membuka peluang pekerjaan buat orang. Begitu. Sebenarnya cuma itu sih. Dengan banyak orang yang kerja sama saya, titik kepuasan aku di situ. Udah kayaknya gitu. Aku cari-cari lagi kayaknya ya cukup di situ. Memang begitu ya Mbak ya. Mbak Yasmin, terima kasih ya atas waktunya, infonya ini sangat berguna sekali, dan terima kasih sekali lagi. Iya, semoga info dari saya bisa bermanfaat. Iya. Begitu, dan bisa mendukung mbak-mbak untuk berusaha. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.